Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas mengenai proses fisiologi hormon atau lebih erat istilahnya disebut dengan sistem endokrin, atau ilmu yang mempelajari tentang hormon itu kita sebut sebagai endokrinologi, di mana regulasi atau sistem hormon ini berperan penting dalam mengatur sistem tubuh kita. Jadi bagaimana tubuh kita itu dikontrol, kemudian bagaimana sel-sel tersebut itu dapat mempengaruhi sel yang lain dengan cara komunikasi sel. Salah satu yang berperan itu adalah sistem endokrin. Sistem endokrin itu berfungsi mengatur aktivitas yang lebih memerlukan durasi kecepatan yang terdiri dari kelenjar yang dia tidak memiliki saluran, sehingga sistem endokrin ini akan disalurkan lewat pembuluh darah, dan memang aktivitasnya itu berfungsi untuk mengatur tubuh kita melakukan suatu respon dan mengatur sistem organ yang lain. Nah, kelenjar endokrin itu akan melepaskan suatu sinyal kimia yang saya sebut sebagai hormon, di mana sinyal-sinyal tersebutlah yang nanti berperan terhadap komunikasi ke sel-sel atau ke jaringan di dalam tubuh. Nah, hormon ini itu nanti akan diedarkan ke dalam darah. Jadi, sistem endokrin ini memang tidak memiliki saluran khusus, tetapi dia melewati pembuluh darah. Nah, apa itu hormon? Hormon merupakan senyawa kimia atau caraka kimia yang kemudian dialirkan melalui darah dan bekerja pada suatu sel target. Jadi, prinsip dari kerja sistem endokrin ini sangatlah spesifik, yang terletak pada jarak yang jauh dari letak kelenjar endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon tersebut. Nah, ini salah satu contoh gambar skemanya, di mana ini adalah sebuah sel endokrin atau sel yang berfungsi untuk menghasilkan suatu hormon. Nah, di sini contohnya hormon yang dihasilkan. Nah, hormon-hormon tadi itu kemudian akan dialiri ke pembuluh darah, sehingga nanti dia akan berjalan bersama dengan aliran dari darah. Nah, kemudian nanti akan ada sel-sel yang berfungsi untuk menangkap hormon tersebut. Nah, bagaimana cara sel tersebut itu dapat menangkap hormon? Maka sel tersebut memiliki yang namanya reseptor, di mana reseptor ini sangatlah spesifik yang kemudian dapat menangkap hormon-hormon tersebut. Nah, hormon itu nanti terdiri dari dua. Yang pertama adalah kelenjar endokrin sentral, yaitu kelenjar-kelenjar yang berada di pusat seperti kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis serta kelenjar pineal. Kemudian yang kedua itu adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon, tetapi dia letaknya di tepi sistem tubuh seperti tiroid, kelenjar adrenal pada pankreas, dan kelenjar paratiroid serta kelenjar-kelenjar yang lain. Ini cukup banyak. Nanti saya akan jelaskan satu persatu contoh dari kelenjar tersebut. Nah, kalau kita lihat jenis dari hormon, hormon itu ada yang sifatnya dia hidrofilik, ada yang dia sifatnya hidrofobik. Apa bedanya? Hidrofilik itu dia sebenarnya nanti larut dalam air. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang namanya prinsip dari membran sel ini tersusun atas fosfolipid bilayer. Jadi di bagian membrannya itu ada lemak. Nah, kita tahu bahwa air itu tidak bisa berdekatan dengan lemak. Jadi kalau misalnya hormon-hormon yang dia itu dapat berikatan dengan air, contohnya adalah hormon protein, itu dia tidak bisa menembus atau masuk ke dalam sel. Oleh karena itu, dia memiliki reseptor yang ada di dalam permukaan dari membran.
Nah, kalau kita lihat bahwa hormon hidrofilik itu berikatan dengan reseptor di membran permukaan yang kemudian nanti dia akan menggunakan yang namanya enzim yang berfungsi untuk mengaktifasi. Nah, ini yang disebut sebagai second messenger. Nah, yang kemudian nanti akan menghasilkan suatu respon fisiologi sehingga nanti hormon tersebut itu akan mengaktifkan suatu kerja di dalam sel. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat hormon hidrofilik itu memang dia bisa larut dalam air, berarti dia bisa masuk ke dalam plasma. Nah, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam membran sel. Oleh karena itu, kemudian hormon tersebut itu harus berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan. Hanya bisa ditangkap di permukaan, kemudian nanti aktivasinya ada di dalam. Sedangkan kalau hormon hidrofobik atau istilahnya adalah lipofilik. Jadi fobik itu istilahnya fobia gitu ya, takut. Jadi takut air. Hidro itu kan artinya air, fobik itu takut. Sedangkan filik itu artinya suka. Jadi kalau hidrofilik itu berarti suka air. Tapi kalau lipofilik berarti suka lipid atau dia bisa berikatan dengan lipid. Nah, kalau berikatan dengan lipid kan kita tahu bahwa yang namanya plasma itu kan air ya. Nah, dia harus menggunakan protein transport. Protein transport inilah yang berfungsi untuk mengikat hormon-hormon tersebut sehingga hormon tersebut walaupun tidak berikatan dengan air tapi dia bisa diedarkan lewat pembuluh darah. Nah, karena di sini dia lipid, maka dia bisa langsung menembus membran sel. Nah, ini contohnya dia dapat menembus yang namanya membran sel. Nah, kemudian nanti dia bisa mengaktifasi mekanisme kerja dari suatu sel atau suatu inti sel. Oleh karena itu, agar dia bisa beredar di dalam pembuluh darah, maka dia harus terikat protein plasma. Yang kemudian fungsinya adalah hormon tadi ya, hormon lipofilik tadi berfungsi mengaktifkan gen-gen setelah berikatan dengan reseptor di dalam membran sel sehingga menyebabkan pembentukan suatu protein baru. Contohnya apa? Contohnya adalah hormon-hormon steroid dan hormon tiroid. Itu adalah hormon yang dia bersifat hidrofobik. Nah, hormon steroid ini contohnya adalah hormon-hormon reproduksi. Hormon-hormon yang berfungsi terhadap sistem reproduksi itu semuanya terbuat atau berasal dari steroid atau yang dia tidak bisa berikatan dengan air. Nah, kalau kita lihat bahwa prinsip kerja dari hormon itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah sebagian hormon berfungsi untuk mengatur pembentukan dari sekresi hormon yang lain atau dia berfungsi untuk memicu hormon lain terbentuk. Nah, inilah yang saya sebut sebagai mekanisme hormon tropik atau pemelihara atau memelihara. Jadi, hormon misalnya gini, hormon A itu mengatur hormon B untuk keluar. Sehingga tanpa bantuan dari hormon A, hormon B itu tidak bisa terbentuk. Nah, inilah yang disebut sebagai hormon tropik. Kemudian yang kedua, satu kelenjar endokrin itu dapat menghasilkan banyak hormon. Apa? Satu kelenjar endokrin itu dapat menghasilkan banyak hormon. Contohnya, pankreas itu dapat menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon. Kemudian yang ketiga, satu hormon dapat dikeluarkan oleh lebih dari satu kelenjar endokrin. Contohnya, hipotalamus dan pankreas itu ternyata sama-sama bisa mengeluarkan hormon somatostatin. Yang keempat, satu hormon sering memiliki lebih dari satu sel sasaran karena dapat menimbulkan lebih dari satu efek. Yang kelima, sekresi sebagian hormon itu cukup bervariasi dengan waktu dalam suatu pola siklik. Contohnya, mekanisme variasi ini kita dapat ketahui pada siklus menstruasi, di mana perempuan ini nanti ada berbagai macam jenis hormon seperti LH, FSH, estrogen, dan progesteron yang kemudian memiliki laju sekresi yang naik turun tergantung dari waktu siklusnya. Kemudian yang keenam, satu sel sasaran dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu hormon. Yang ketujuh, sebagian organ hanya memiliki fungsi endokrin saja, sedangkan beberapa organ yang lain itu dapat melakukan fungsi non-endokrin. Saya kasih contoh tadi pankreas.
Ternyata pankreas ini selain dia berfungsi menghasilkan hormon, pankreas juga berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang berperan terhadap mekanisme pencernaan. Contoh yang lain lagi, misal hormon yang ada pada hormon yang ada pada kelenjar anak ginjal. Nah, itu ternyata dia selain dia berfungsi sebagai organ penghasil hormon, yaitu adrenal, nah ginjalnya sendiri berfungsi sebagai sistem ekskresi. Responsivitas sel dari endokrin itu terdiri dari berbagai macam respon. Contoh, dia bisa berespon regulasi turun. Jadi, ada merupakan mekanisme umpan balik negatif yang penting untuk mencegah sel-sel saraf bereaksi berlebihan. Contohnya, kalau misalnya nanti ada hormon insulin yang berlebihan, maka nanti ada peran dari hormon yang lain seperti glukagon. Nah, inilah yang berfungsi sebagai umpan balik negatif. Kemudian ada yang kedua, permisivitas, di mana efek suatu hormon dipengaruhi bukan hanya saja dengan konsentrasi hormon itu sendiri, tetapi juga dengan konsentrasi hormon lain yang berinteraksi dengannya. Kemudian yang ketiga itu adalah sinergisme. Apa itu? Terjadi jika beberapa hormon saling melengkapi dan efek kombinasi mereka itu jauh lebih besar daripada kalau hormonnya itu bekerja mandiri atau bekerja masing-masing. Kemudian yang keempat, ada mekanisme antagonisme ketika suatu hormon menyebabkan berkurangnya reseptor untuk hormon yang lain. Jadi mengurangi efektivitas hormon yang kedua. Karena nanti reseptornya itu hanya bekerja pada satu hormon. Sehingga kalau hormonnya ada dua, maka salah satunya itu akan mengurangi efektivitas hormon yang lain. Nah, sekarang kita mencoba belajar pada sistem endokrin sentral. Apa yaitu? Nah, ini ya yang kita sebut sebagai sistem endokrin sentral. Jadi memang berada di pusat. Salah satu contohnya adalah kelenjar pineal, hipotalamus, dan kelenjar pituitari. Sedangkan yang lain itu nanti dia merupakan hormon perifer atau yang ada di tepi. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kelenjar endokrin sentral. Nah, di dalam otak kita, terletak di atas batang otak kita, di bagian tengah itu ada hormon yang ada kelenjar yang kita sebut sebagai hipotalamus. Kemudian di sini ada tangkai connecting ya, yang kemudian di bawahnya ada kelenjar lain yang kita sebut sebagai pituitari. Di mana kelenjar pituitari ini nanti dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian depan atau anterior, kemudian bagian belakang yang saya sebut sebagai posterior. Inilah struktur anatomi dari kelenjar endokrin sentral. Nah, di mana kalau kita lihat kelenjar endokrin sentral atau kita coba fokus pada hipotalamus. Nah, inilah hipotalamus. Jadi sangat kecil sekali di bagian otak kita gitu ya, di mana hipotalamus ini nanti dia akan berhubungan dengan kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis itu terdiri dari dua. Nah, kelenjar hipofisis itu nanti nama lainnya adalah pituitari. Jadi ada yang mengistilahkan pituitari, ada yang mengistilahkan hipofisis. Jangan bingung ya, jadi itu adalah kelenjar yang sama, di mana hipofisis atau kelenjar pituitari ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah posterior dan anterior, depan dan belakang. Di mana kalau kita lihat kelenjar posterior, nah di sini ya kalau kita lihat kelenjar posterior, nah di sini ini terdiri dari sel-sel saraf. Nah ini ada nervosa. Berarti ini adalah jaringan saraf atau neurohipofisis. Jadi kalau jaringan saraf, maka nama lain dari kelenjar hipofisis posterior itu adalah neurohipofisis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hipofisis anterior atau pituitari anterior. Nah, ini ada di sini itu terdiri dari adenohipofisis atau kelenjar epitel. Nah, ini adalah sel-sel epitel. Sel-sel epitel penyusun dari hipofisis anterior. Nah, pelepasan hipofisis posterior, pelepasan hormon-hormon yang ada di sini itu ternyata diatur oleh kelenjar hipotalamus. Jadi hipotalamus itu ternyata mempengaruhi atau mengatur bagaimana
kelenjar pituitari memproduksi hormonnya. Inilah yang dimaksud sebagai kelenjar hormon tropik. Hipofisis anterior terhubung ke hipotalamus melalui pembuluh darah, sedangkan kalau misalnya yang posterior itu dihubungkan oleh saraf. Nah, contohnya di bagian hipotalamus itu akan menghasilkan hormon-hormon. Nah, ini ada hormon penghambat dan hormon pelepas. Nah, kalau hormon penghambat itu berfungsi untuk menghambat hormon-hormon yang lain untuk keluar, tetapi kalau pelepas itu berfungsi untuk memicu hormon yang lain untuk keluar. Contoh-contoh hormon pada hipotalamus itu ada TRH atau tyrotropin releasing hormone, ada CRH corticotropin releasing hormone, ada GnRH gonadotropin releasing hormone, dan lain sebagainya. Nah, apa sih bedanya pelepas sama penghambat? Jadi di sini kita kasih contoh misalnya tyrotropin releasing hormone. Ini kan rilis hormon pelepas. Fungsinya apa? Menstimulasi pelepasan hormon tyrotropin atau TSH dan pelepasan dari hormon prolaktin. Jadi prolaktin dan TSH itu akan terstimulus atau akan diproduksi jika TRH ini akan dikeluarkan oleh hipotalamus. Contoh yang lain, ini kalau kita ngomongin tentang penghambatan gitu ya. Nah, itu berarti istilahnya adalah yang I, somatostatin, atau istilahnya nama lainnya adalah growth hormone inhibiting hormone atau inhibit. Berarti hormon yang berfungsi untuk menghambat rilisnya hormon pertumbuhan atau growth hormone dan thyroid stimulating hormone. Jadi thyroid stimulating hormone sama hormon pertumbuhan itu akan dihambat oleh GHIH atau nama lainnya adalah somatostatin. Bagaimana dengan hipofisis posterior? Ternyata hipofisis posterior dengan hipotalamus itu ada hubungannya, di mana hormon-hormon itu akan dikemas di dalam suatu granula sekretorik gitu ya, yang ada di sini, yang kemudian diangkut menuruni sitoplasma akson dari hipotalamus menuju terminal neurohipofisis posterior. Jadi mulai dari yang ada di sini itu kemudian dia akan diangkut menuju ke bagian dari posterior. Jadi memang ada hubungannya antara saraf yang ada di hipotalamus dengan kelenjar hipofisis posterior. Salah satu hormon yang dikeluarkan itu adalah vasopresin atau ADH yang berfungsi untuk meningkatkan retensi air yang ada di dalam nefron ginjal dan berfungsi untuk meningkatkan kontraksi otot polos. Hormon yang kedua yang dihasilkan oleh hipotalamus dan hipofisis posterior itu adalah oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi otot polos uterus dalam mengeluarkan janin dan merangsang ejakulasi susu. Jadi oksitosin ini akan diproduksi saat seorang wanita itu akan berkontraksi untuk mengeluarkan bayinya. Nah, ini contohnya tadi dua hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari posterior atau hipofisis posterior itu terdiri dari vasopresin dan oksitosin. Nah, di sini ya, kalau oksitosin ini khusus pada wanita untuk menstimulasi kontraksi uterus. Nah, termasuk dia juga menstimulasi terbentuknya kelenjar susu. Nah, kemudian kalau vasopresin itu dia berfungsi untuk meningkatkan retensi dari air gitu ya, yang kemudian nanti akan mengatur keluar sedikitnya air yang akan jadi urin yang dikeluarkan lewat ginjal. Nah, kalau yang posterior itu cuma 2, nah kalau yang anterior ini banyak. Jadi kalau kelenjar anterior pituitari yang ada di sini ini berfungsi mengeluarkan dan membentuk hormon yang dibebaskan ke dalam darah. Ada berbagai macam. Nah, di sini adalah thyroid stimulating hormone, ada ACTH, ada ada prolaktin, kemudian ada growth hormone, kemudian ada luteinizing hormone atau LH, dan ada follicle stimulating hormone atau FSH. Semuanya atau sebagian besar itu bersifat tropik. Jadi dia contohnya mengatur hormon yang lain. Contoh TSH itu berfungsi untuk mengatur tiroid, kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4.
Contoh ACTH itu berfungsi untuk mengatur kelenjar adrenal untuk mengeluarkan kortisol. Nah, kortisol ini hormon. Jadi, hormon-hormon ini itu akan diatur oleh hormon yang ada di hipofisis anterior. Itulah yang disebut sebagai sifat tropik. Nah, kalau kita lihat kelenjar anterior pituitari ini cukup banyak. Contohnya adalah thyroid stimulating hormone yang berfungsi untuk menstimulasi T3 dan T4. Ini juga merupakan hormon. Kemudian ada ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Nah, ini berfungsi untuk menstimulasi hormon menstimulasi hormon kortisol. Kemudian ada GH atau growth hormone yang berfungsi esensial, sangat penting termasuk dalam pertumbuhan atau proses pertumbuhan. Kemudian ada follicle stimulating hormone, ini ada pada laki-laki dan perempuan, tetapi kalau kita lihat pada perempuan itu berfungsi untuk memicu proses pertumbuhan folikel dan sekresi dari hormon estrogen. Kalau pada laki-laki menstimulasi proses pembentukan sperma. Ada luteinizing hormone juga. Nah, ini beriringan dengan FSH, di mana kalau pada female itu berfungsi untuk menstimulasi proses ovulasi dan produksi dari hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan kalau misalnya pada pria ini berfungsi menstimulasi produksi dari hormon testosteron. Ada prolaktin juga, itu berfungsi untuk pertumbuhan dari payudara dan menstimulasi proses pembentukan susu. Nah, kalau pada laki-laki masih belum diketahui fungsinya. Oke. Nah, kemudian ada kontrol endokrin dalam pertumbuhan. Contohnya adalah growth hormone yang dihasilkan pada anterior pituitari itu tidak bekerja secara langsung, tetapi dia bekerja dengan mendorong yang namanya insulin-like growth factor yang merupakan mediator protein atau mediator peptida, sehingga IGF inilah yang berfungsi untuk memicu proses pertumbuhan, tetapi akan dipicu oleh growth hormone. Jadi sintesis dari insulin-like growth factor, nah itu dirangsang oleh growth hormone. Nah, bagaimana cara tubuh kita itu tumbuh, atau bagaimana tubuh kita itu membesar gitu ya, atau bagaimana pertumbuhan itu terjadi. Nah, ini contohnya adalah exercise, kemudian olahraga lah istilahnya, kemudian penurunan kadar gula, stres dan lain sebagainya, itu ternyata dia memicu termasuk peningkatan kadar protein, peningkatan asam lemak dan lain sebagainya, itu juga memicu semuanya. Dimana kalau di sini kalau misalnya saya lihat tanda plus itu berarti umpan balik positif, kalau negatif itu berarti menghambat ya teman-teman semua. Nah, di sini kalau kita lihat hipotalamus, itu nanti dia akan merangsang terlebih dahulu. Di sini dia akan merangsang yang namanya growth hormone releasing hormone atau GHRH. Growth hormone releasing hormon yang merilis atau melepaskan hormon-hormon pertumbuhan. Nah, growth hormone releasing hormone atau GHRH ini akan memicu anterior pituitary atau kelenjar anterior pituitary. Nah, kelenjar anterior pituitary ini dipicu oleh GHRH untuk menghasilkan growth hormone. Barulah growth hormone ini akan memicu atau menuju ke hati. Di hati itu nanti dia memerintah liver atau hati itu untuk memproduksi IGF atau insulin growth factor. Nah, insulin growth factor ini berfungsi untuk memicu pertumbuhan sel, peningkatan protein sintesis, peningkatan tulang atau pertumbuhan tulang. Itulah kenapa seorang anak kecil itu bisa tumbuh menjadi laki-laki atau perempuan dewasa. Nah, selain itu, growth hormone yang ada di sini itu juga memicu bagaimana lemak itu di breakdown, kemudian glukosa itu menjadi gula darah yang kemudian nanti dipakai untuk mekanisme metabolisme, kemudian dan lain sebagainya, itu juga akan dipicu oleh growth hormone. Tetapi tubuh kita itu tidak berlebihan, jadi kita tidak bisa tumbuh menjadi seorang raksasa misal. Kenapa? Karena growth hormone yang terlalu berlebihan di sini ini akan memicu yang namanya umpan balik negatif.
Jadi growth hormon yang berlebihan itu nanti akan merangsang hipotalamus untuk stop. Nah, inilah yang dimaksud sebagai hormon penghambat. Nah, memicu hipotalamus untuk stop sehingga hipotalamus ini, oh iya, ini sudah berlebihan nih. Kalau sudah berlebihan, maka hipotalamus bukan menghasilkan GHRH, tetapi berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Apa itu somatostatin? Growth hormone inhibiting hormone atau hormon yang berfungsi untuk menghambat hormon pertumbuhan. Nah, somatostatin ini efeknya berkebalikan dengan GHRH. Jadi dia berfungsi untuk menghambat dan menghambat hormon pertumbuhan untuk meminta anterior pituitari. Ini anterior pituitari diminta untuk growth hormonnya turun atau growth hormonnya stop. Nah, kalau stop kemudian nanti tidak akan terpicu proses-proses yang ada di sini. Sehingga kalau kita lihat bagaimana hipotalamus bekerja, bagaimana growth hormone bekerja, itu juga dipengaruhi oleh usia dari seseorang. Jadi kalau kita lihat saat umurnya dia 2 tahun, 4 tahun itu nanti dia berjalan lambat, tetapi saat dia memasuki fase dewasa di sini ya, umur 12, 14, 16. Nah, di sini biasanya masa-masa puber itu akan melonjak hormon atau hormon pertumbuhannya sehingga nanti dia bisa tinggi, bisa besar dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh ya, ada 2 contoh di mana ini growth hormone yang berlebihan atau produksi growth hormone yang berlebihan. Nah, ini bisa menjadi gigantisme atau raksasa, sedangkan di sini dia kekurangan growth hormone sehingga dwarfisme atau kerdil gitu ya. Nah, ini adalah orang normal, ini yang gigantisme, ini yang kerdil. Nah, ini dipengaruhi oleh mekanisme kerja suatu hormon. Nah, seperti itu terkait dengan kelenjar hormon pusat atau sentral. Nah, nanti kita coba akan belajar mengenai kelenjar endokrin perifer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.